Selamat pagi, siang, sore, malam, yang terhormat Bapak Agus dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok I dengan anggota Daniel Ronaldo Saragi, Ferdinand Edward, Uday Modeo, dan Stephen David akan mempresentasikan paper Application of ARIMA Models for the Analysis Utilization Process of Military Technical Objects, di mana tujuan penelitian paper ini yaitu menganalisis dan menghitung penelitian dengan pengukuran data yang diambil selama 2 tahun menyangkut kegiatan proses eksploitasi unit militer menggunakan metode AR, MA, dan ARIMA, serta menampilkan datanya ke dalam bentuk grafik. Metode penelitian digunakan dalam paper ini yaitu antara lain Autoregressive Models atau AR, Moving Average Models atau MA, dan Combined Autoregression and Moving Average Models atau ARIMA. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 jenis tadi. Yang pertama ada Autoregressive Model AR atau AR. Nilai-nilai variabel yang dijelaskan oleh nilai tertunda mereka, tingkat diferensial diidentifikasikan dengan parameter P, sehingga bentuk model AR-nya akan kita dapatkan sebagai berikut pada persamaan pertama. Kemudian selanjutnya adalah Moving Average Model atau MA. Nilai-nilai variabel yang dijelaskan dinyatakan sebagai fungsi dari nilai tertunda dari komponen stasioner yang acak. Parameter key dari proses ini yaitu urutan proses MA menunjukkan tingkat penundaan yang diasumsikan dari model. Berikut adalah bentuk model MA sebagai berikut pada persamaan kedua. Lalu yang selanjutnya adalah Autoregressive Moving Average Model atau ARMA. Dengan menggabungkan kedua model di atas, kita dapatkan model ARMA yang memungkinkan untuk mencapai efisiensi dan elastisitas yang lebih tinggi dalam penyesuaian model untuk deret waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam menggunakan metode ARIMA. Yang pertama adalah analisis grafik dari waktu yang diteliti. Dari waktu yang diteliti merupakan 98 data pengamatan mingguan yang dikumpulkan pada tahun 2014 hingga 2015. Untuk tujuan penelitian akan digunakan 92 pengamatan, dan sisanya dibiarkan untuk memverifikasi peramalan. Berikut merupakan grafik data yang akan dianalisis. Dari grafik tersebut kita tahu dia tidak stasioner dan tidak memiliki tren, serta bergerak fluktuatif. Selanjutnya, kita akan menganalisis grafik korelasi fungsi ACF dan autokorelasi parsial atau PACF. Dari grafik tersebut, mereka terindikasi ada karakter pada prosesnya. Lalu akan dilakukan pembentukan parameter model ARIMA. Pembentukan parameter itu terdiri dari 3, yaitu parameter autoregresif atau P, urutan integrasi atau D, parameter rata-rata gerak atau Q, yang dapat diubah menjadi ARIMA PDQ. Untuk proses peramalan, kita akan membuatnya dalam 5 bentuk yang berbeda. Selanjutnya, perhatikan tabel pertama. Pada tabel ini, kita membuat model tersebut dalam 5 model. Yang pertama ada model 101, model 001, 100, 011, dan yang terakhir model 110. Dan dari tabel tersebut, kita tahu informasi AIC dan MSC-nya. Selanjutnya, kita akan analisis kelima model tersebut. Dari tabel tadi, kita akan putuskan model ARIMA 101, karena model tadi memiliki nilai MSE dan AIC yang rendah. Selanjutnya, signifikansi statistik dari perkiraan parameter harus diperiksa, karena parameter statistik yang tidak signifikan menginformasikan bahwa variabel tidak mempengaruhi penyesuaian model dan dapat dihilangkan di dalamnya. Perhatikan gambar ketiga. Nah, gambar ini merupakan ACF dan PAC dari model 101. Lalu, bagan normalitas pada gambar berikut tidak menyimpan dari dekomposisi normal dan memungkinkan untuk menerima sisa model sebagai proses white noise. Dan yang terakhir, kita akan mendiagnosa model yang ditetapkan dengan konfirmasi keacakan dan verifikasi nilai perkiraan serta galatnya. Diasumsikan nilai acak P sama dengan 0,85 untuk hipotesis ke 0, mengkonfirmasikan keacakannya.
Verifikasi positif memungkinkan untuk menetapkan perkiraan dengan nilainya berdasarkan pengamatan yang diketahui yang disimpan saat uji, ditujukan dengan estimasi kesalahan relatif pada tabel berikut. Dari tabel berikut, kita tahu verifikasi estimasi yang kita peroleh. Perkiraan terburuk adalah dalam kasus intensitas penerbangan yang tinggi, ketika nilai rata-rata mencapai lebih dari 1.000 menit. Seperti pada grafik di bawah ini, kita dapat mengetahuinya. Dan berikut merupakan estimasi galak relatif yang kita peroleh. Sebagai bagian penutup, kesimpulannya, peramalan dengan model ARIMA cocok digunakan untuk penelitian ini, karena variabel yang diteliti merupakan fenomena dalam deret waktu tertentu. Dengan model ini, memungkinkan untuk memprediksi tingkat realisasi penerbangan atau memaksimalkan jam terbang bagi militer Polandia dengan probabilitas yang tinggi. Sehingga dari hasil paper tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai error yang kurang dari 20% itu dapat diterima dengan baik, atau menghasilkan nilai yang cocok dan sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.